sholat witir secara berjamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kisah-kisah yang menakjubkan, luar biasa, yang berasal dari orang-orang sebelum kita. Salah seorang di antara mereka ketika sholat disengat oleh serangga, namun dia tidak membatalkan sholatnya. Ada juga di antara mereka yang dipanah ketika sholat sebanyak 3 kali, yang mana pada akhirnya orang itu jatuh karena kehabisan darah. Mereka tidak ingin membatalkan sholat mereka. Mengapa mereka tidak membatalkan sholat mereka? Karena mereka merasakan yang namanya nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kenikmatan tersendiri yang mereka rasakan, yang mungkin bisa jadi sampai saat ini kita belum pernah merasakannya. Nah, kenikmatan itu ikhwatal iman azan ya Allah, jika kita gali lebih dalam, ternyata berasal dari hati yang bersih. Berasal dari hati yang bersih. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam organ tubuh kita ada segumpal daging, jika baik maka seluruh anggota tubuh yang lainnya itu baik. Dan sebaliknya, jika segumpal daging itu buruk, tidak baik, maka yang lain juga itu tidak baik. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah apa? Al-qalbu, ya, bisa dikatakan jantung, tapi kalau di dalam bahasa kita dikenal dengan hati. Dikenal dengan apa? Hati. Ikhwan dari mana azza ya Allah wa iyyakum jami'an. Apakah kita pernah mendengar kisah seorang wanita pelacur yang mampu mengambil cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika wanita tersebut melihat seekor anjing, kemudian apa? Kehausan, dia ambil air menggunakan sepatunya, ya. Kemudian diberikan kepada anjing tersebut, yang mana pada akhirnya wanita tersebut masuk ke dalam surga karena amalan itu. Mungkin amalan kita bisa jadi lebih banyak dari wanita itu, namun wanita itu pandai mengambil cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu hatinya bersih, ketika itu hatinya ikhlas, ingin beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada akhirnya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu ya khawatir iman azza ya Allah, jangan sampai kita berlebih ibadah namun kita lupa ada di dalam tubuh kita yang harus kita bersihkan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang memiliki hati yang bersih, maka dia akan menikmati ibadah yang dia laksanakan. Dia akan menikmati sholat isyaknya, akan menikmati sholat tarawihnya, akan menikmati membaca Al-Qurannya, akan menikmati puasanya, karena hatinya apa? Bersih. Tapi kalau hatinya kotor, hidupnya ruwet. Hidupnya ruwet, Pak. Sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, setampan apapun dia, kalau hatinya kotor, maka hidupnya ruwet, tidak karuan. Dan ini pasti. Mengapa? Karena memang yang mengendalikan adalah hati kita. Semakin bersih hati kita, semakin nyaman, tentram kehidupan kita. Dan ini akan kita bawa ketika meninggal dunia. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang salim, hati yang hanif, hati yang bersih, ya, dari noda-noda kemaksiatan, noda-noda syubhat dan syahwat. Insya Allah kalau kita bersihkan hati kita, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan kepada kita. Maka ini yang pertama kali harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berlebih beribadah, namun ternyata di dalam hati kita ada kebusukan-kebusukan yang kita sembunyikan.
kebusukan kepada sesama muslim, kebusukan kepada saudara kandung, kebusukan kepada tetangga, kebusukan kepada yang lainnya. Ya, karena di antara trik tercepat agar hati kita bersih adalah dengan cara memaafkan atau meminta maaf, memaafkan kesalahan orang lain atau meminta maaf atas kesalahan kita. Hidup di dunia tidak mungkin Pak keluar dari dua ini. Kalau nggak berbuat salah, dia pernah disalahi, betul ya. Maka cara tercepat agar hati kita bersih adalah segera kita minta maaf kalau berbuat salah. Jangan jaga image, jangan menaikkan ego, turunkan ego kita. Karena kita sesama manusia, biasa saja. Kita turunkan ego kita minta maaf. Kalau tidak dimaafkan bagaimana? Kalau tidak dimaafkan itu bukan tugas kita. Yang penting kita tulus minta maaf. Seandainya orang yang kita salahi, walaupun di posisi benar, kita dalam posisi salah, kemudian kita minta maaf dengan tulus, dia tidak memaafkan, maka yang akan mendapatkan ancaman Allah, Allah tidak akan mengampuninya adalah orang yang tidak mau berdamai walaupun dalam posisi benar. Di dalam hadis disebutkan pintu surga itu dibuka pada hari apa? Senin dan Kamis, kecuali dua yang akan dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama orang musyrik, syirik besar atau syirik kecil. Yang kedua adalah orang yang ada permusuhan di dalam hatinya sesama muslim. Ini akan ditangguhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat merugi Pak kalau kita dari sejak balik sampai sekarang mesti punya musuh. Ada yang nggak kita senangi, ini merugi. Dan setiap kita fitrahnya seperti itu. Maka setelah mendengarkan hadis ini, mari kita bersihkan itu semua. Tidak penting kita membenci orang lain, tidak penting kita punya musuh dengan orang lain, apalagi saudara kandung, apalagi sesama muslim. Maka dari itu orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, fayuqalu amdhiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu mereka berdua sampai berdamai. Sampai apa? Berdamai. Kalau nggak berdamai, maka ampunan Allah akan diundur, ditangguhkan dari mereka sampai mereka berdamai. Nah kira-kira kalau ada salah satu dalam posisi salah ingin berdamai, yang dalam posisi benar tidak ingin berdamai, maka mana Pak yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah, yang ditangguhkan dari ampunan Allah? Yang tidak mau berdamai walaupun dalam posisi benar, walaupun dalam posisi apa? Benar. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Syarah Az-Zarqani, syarah kitab Al-Muwatta milik Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan waz-zahir, secara zahir, annahu law salaha ahaduhum al-akhar wa lam yuqbal ghufira lil musalih. Secara zahir, kalau salah seorang dari mereka ingin berdamai, namun ternyata salah satu di antara mereka tidak ingin berdamai, maka yang akan diampuni adalah yang ingin berdamai. Walaupun yang ingin berdamai ini dalam posisi apa? Salah, tapi dia benar-benar tulus dari dalam hatinya ingin berdamai, ingin kembali bersaudara, walaupun ditolak oleh saudaranya yang satunya. Insya Allah Ta'ala dengan ini hati kita akan jadi bersih. Mari kita mulai Pak, sejak malam ini kita introspeksi diri. Siapa sih yang kita benci? Siapa yang kita benci? Dan untuk apa kita benci? Ini penting sekali. Siapa yang kita benci, untuk apa kita benci, tidak ada faedahnya ya. Maka dari itu insya Allah kita mulai malam hari ini dengan izin Allah, besok pagi kita akan merasakan perbedaan di dalam hati kita. Pasti insya Allah akan merasakan yang namanya plong ya, nyaman hatinya insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sholat witir 3 rakaat 1